Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 akan menjelaskan mengenai metode Northwest Corner atau NWC dan metode Stepping Stone. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan metode Northwest Corner atau NWC. Metode ini merupakan salah satu metode transportasi yang paling mudah dilakukan, tetapi hasilnya belum tentu optimal. Dalam metode NWC ini, sumber dan lokasi tujuan diurutkan dari sisi kiri terlebih dahulu ke sisi kanan, dan dari atas ke bawah dalam peta data matriks. Cara perhitungan biaya transportasi dengan menggunakan metode NWC dimulai dari sisi kiri atas, kemudian bergerak ke kanan atau ke bawah sesuai dengan kapasitas produk sumber atau supply dan permintaan tujuan atau demand. Langkah-langkah untuk melakukan metode NWC ini adalah yang pertama, kita harus mengisi sel atau kotak yang dimulai dari ujung kiri atas. Terus yang kedua, alokasi jumlah maksimum atau terbesarnya sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Dan yang terakhir, bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat supply yang cukup. Kalau tidak, bergerak ke kotak di bawahnya sesuai permintaan tujuan atau demand, bergerak terus hingga sumber suplai habis dan permintaan tujuan atau demand sudah terpenuhi. Nah, 3 itu adalah langkah-langkah dari metode Northwest Corner atau NWC. Contoh soal penggunaan metode Northwest Corner, yakni sebuah perusahaan saat ini beroperasi dengan 3 pabrik dengan jumlah permintaan yang disimpan dalam 5 gudang dengan kapasitas sebagai berikut. Pada pabrik pertama atau P1 dengan produksi 800 ton, pabrik 2 atau P2 600 ton, dan P3 1100 ton dengan total 2500 ton. Untuk penyimpanan gudangnya, gudang pertama dengan kapasitas 400 ton, G2 400 ton, G3 500 ton, G4 400 ton, G5 800 ton dengan total 2500 ton. Dan perkiraan biaya transportasi per ton dari setiap pabrik masing-masing adalah sebagai berikut. Dari pabrik P1 ke gudang G1 adalah 50, P2 ke G1 40, P3 ke G1 80, P1 ke G2 80, P2 ke G2 70, P3 ke G2 40, P1 ke G3 60, P2 ke G3 70, P3 ke G3 60, P1 ke G4 60, P2 ke G4 60, P3 ke G4 60, P1 ke G5 30, P2 ke G5 50, P3 ke G5 40. Dengan bentuk tabel seperti berikut. Kolom ini adalah gudang dan baris ini adalah pabrik dengan supply atau ketersediaan di sebelah sini dan demand atau permintaan di bawah sini. Dan ini adalah perkiraan biaya. Oke, berikutnya penyelesaian. Yang pertama, distribusikan data yang ada pada soal ke dalam tabel transportasi seperti gambar berikut. Oke. Di sini adalah kolom gudang dan sini adalah baris pabrik. Nah, pabrik 1 itu akan melayani G1. Maka kita beri nama X11. Pabrik 1 melayani G2 atau gudang 2, maka kita beri nama X12. Pabrik 2 yang melayani G1 atau gudang 1 kita beri nama X21. Hingga pabrik 3 yang melayani gudang 5 atau G5 kita beri nama X35. Oke, berikutnya langkah kedua. Kita mulai dari pojok kiri atas, yakni pada X11 dengan jumlah suplainya adalah 800 dan jumlah demand-nya adalah 400. Maka
jumlah maksimum yang dapat kita alokasikan ke X11 ini adalah 400, di mana itu adalah sejumlah dengan demand. Mengapa? Karena jika kita alokasikan sebesar 800 atau sesuai dengan supply-nya, akan melebihi kapasitas demand atau kapasitas dari permintaannya. Maka kita pilih 400 untuk dialokasikan ke X11. Nah, dari alokasi X11, maka pada X21 dan juga X31 yang berada pada baris G1 ini tidak perlu dialokasikan lagi atau nilainya itu sama dengan 0. Sehingga bentuk tabelnya seperti ini. Nah, karena baris G1 sudah memenuhi demand atau N-nya sudah tidak tersisa lagi karena sudah dialokasikan ke X11, maka X21 sini tuh tidak dapat dilakukan. Maka kita lanjutkan ke kotak merah berikutnya ini, di mana kita akan memulai lagi dari pojok kiri atas, yakni pada X12 dengan jumlah suplainya 800. Namun ingat, suplai 800 ini sudah kita gunakan untuk menyuplai X11 sebanyak 400. Nah, maka sisa suplainya nanti di sini adalah 400 dan demand-nya tetap 400. Sehingga alokasi pada X12 itu 400 dengan sisa supply dan demand-nya adalah 0. Karena di sini 400 dialokasikan ke sini dan sini juga 400 dialokasikan sini. Maka di sini tidak ada sisa, di sini juga tidak ada sisa. Di supply-nya tidak bersisa dan di demand-nya juga tidak bersisa. Nah, akibat dari alokasi di X12 ini adalah pada X13, 14, 15, 22, dan X23 tidak perlu dialokasikan lagi. Nilainya sudah menjadi 0 karena supply-nya sudah tidak bersisa dan demand yang di sini juga sudah tidak bersisa. Nah, berikutnya kita mulai lagi pada kotak merah baru ini, yakni pada baris G3, di mana pada X23 ini masih bersisa, maka kita akan alokasikan ke X23 dengan supply-nya adalah 600 dan demand-nya adalah 500. Maka jumlah maksimum yang dapat dialokasikan ke X23 ini adalah 500 sesuai dengan jumlah demand. Karena jika kita tadi mengalokasikan 600 ini ke X23, jumlahnya lebih dari demand, lebih dari permintaan. Maka kita ambil dari yang demand, yang 500. Nah, dari alokasi X23 ini, pada X33 yang berada pada baris G3 tidak perlu dialokasikan. Karena sudah habis nilai yang di sini, maka sini 0. Sehingga tabelnya menjadi seperti ini. Di sini total alokasinya, di sini 0. Selanjutnya kita lanjutkan pada kotak ini, dimulai dari kiri atas lagi, di mana pada X24 kita memiliki supply-nya 600, yang mana tadi kita sudah gunakan 500 di sini pada X23. Maka sisa supply di sini adalah 100 dengan demand 400. Untuk mengalokasikan ke X24, kita akan mengambil nilai dari supply, yakni 100. Karena jika kita mengambil 400, itu akan lebih dari kapasitas supply atau kapasitas ketersediaan. Nah, dari alokasi X24, maka pada X25 yang ada pada baris G5, yang di sini tidak perlu dialokasikan karena nilainya sudah 0. Karena sisa 100 yang di sini sudah dialokasikan ke X24. Oke, berikutnya, karena pada baris G4, baris ini masih ada sisa, yakni pada X34, dengan nilai supply-nya adalah 1100 dan demand-nya 400. Nah, ingat kembali bahwa 400 di sini sudah kita gunakan 100-nya di sini. Maka ini sisa 300. Maka kita akan alokasikan 300 pada demand ini ke
X34. Mengapa? Karena jika kita mengalokasikan 1100 sesuai dengan jumlah supply akan melebihi kapasitas demand atau kapasitas permintaan. Maka kita pilih dari yang 300 untuk mengalokasikan ke X34. Sehingga akan bernilai 300 seperti ini. Berikutnya adalah X35. Dengan nilai supply-nya adalah 1100, tapi ingat bahwa kita sudah menggunakan 300 untuk mengisi X34. Jadi di sini adalah 1100 dikurang 300, yakni 800. Nah, supply-nya 800, demand-nya 800. Maka yang kita alokasikan ke X35 adalah 800. Maka jumlah maksimum yang dapat dialokasikan ke X35 itu sama dengan 800, yang mana itu adalah sejumlah dengan sisa supply dan demand. Jadi ketika kita mengalokasikan 800 ke sini, di sini sudah habis dan demand-nya juga sudah habis. Karena semua telah teralokasikan, maka kita telah mencapai solusi optimal. Sehingga alokasi optimal dari metode Northwest Corner adalah X11 400, X21 0, X31 0, X12 400, X22 0, X32 0, X13 0, X23 500, X33 0, X14 0, X24 100, X34 300, X15 0, X25 0, dan X35 800. Menghitung biaya pengiriman yang harus dikeluarkan, kita gunakan persamaan sebagai berikut, yakni adalah minimum Z sama dengan 50 dikali X11, di mana 50 ini adalah perkiraan biaya tadi. Yang di sini. Oke. Nah, 50 dikali X11 ditambah 40 dikali X21 ditambah 80 dikali X31 ditambah 80 dikali X12 ditambah 70 dikali X22 ditambah 40 dikali X32 ditambah 60 dikali X13 ditambah 70 dikali X23 ditambah 60 dikali X33 ditambah 60 kali X14 ditambah lagi dengan 60 dikali X24 ditambah 60 dikali X34 ditambah 30 dikali X15 ditambah 50 dikali X25 ditambah 40 dikali X35. Maka nilai minimum Z sebagai berikut. Nilai X11 tadi adalah 400, X21 itu 0, X31 itu 0, X12 400, X22 0, X32 0, X13 0, X23 500, X33 0, X14 0, X24 100, X34 300, X15 0, X25 0, dan X35 800. Maka kita dapatkan penjumlahan sebagai berikut. 20.000 ditambah 32.000 ditambah 35.000 ditambah 6.000 ditambah 18.000 ditambah 32.000. Maka hasil minimum Z adalah 143.000. Sehingga biaya pengiriman atau transportasi adalah sebesar $143.000. Baiklah, sekarang kita masuk ke metode stepping stone. Metode stepping stone adalah metode untuk mendapatkan solusi optimal dari masalah transportasi atau biaya minimum. Metode stepping stone bersifat trial dan error, yaitu dengan mencoba-coba memindahkan sel yang ada isinya ke sel yang kosong, dengan memperhatikan bahwa pengurangan biaya per unit yang lebih besar daripada penambahan biaya per unitnya.
Tujuan pemindahan ini adalah untuk mengurangi biaya. Maka itu harus dipilih sedemikian rupa sel-sel kosong yang biaya transportasinya kecil dan memungkinkan dilakukan pemindahan. Metode stepping stone diawali dengan menggunakan metode langkah Northwest Corner atau NWC tadi, atau less cost, atau Vogel Approximation Method atau VAM. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah metode stepping stone. Yang pertama, yaitu menyusun tabel alokasi terlebih dahulu. Yang kedua, memperoleh solusi awal yang memenuhi syarat, yaitu tentukan langkah awal yang akan digunakan. Dapat menggunakan langkah awal yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu ada NWC, less cost, dan VAM. Tapi pada pembahasan soal kali ini, kita menggunakan langkah awal NWC. Selanjutnya, mengubah alokasi secara trial and error atau stepping stone. Yang pertama, menguji sel-sel yang kosong. Hitung nilai setiap kotak kosong, terus perhitungkan kotak kosong di awal tanda plus dan diakhiri tanda minus atau secara bergantian. Seperti plus minus, plus minus, plus minus, dan seterusnya, pada jalur tertutup yang bergerak secara horizontal dan vertikal. Terus yang ketiga, menghitung dari kotak kosong. Pastikan kembali ke kotak kosong. Jadi kita diawali dari menghitung kotak kosong, dan dia pasti akan kembali ke kotak kosong tersebut. Terus yang keempat, menghitung indeks perbaikan dengan cara menjumlahkan pada sel positif dan mengurangi pada sel negatif. Yang terakhir, setelah menghitung nilai dari semua kotak kosong atau setelah melakukan pengujian, pilih kotak kosong yang memiliki nilai negatif paling besar. Lalu yang B, mengubah alokasi pengiriman sel dengan uji sel kosong yang bernilai negatif paling besar. Uji sel kosong yang bernilai negatif paling besar tadi ini kita dapatkan setelah menghitung nilai dari semua kotak kosong atau setelah kita melakukan pengujian. Lalu mengubah alokasi pengiriman sel yang pengujian sebelumnya memiliki pergerakan dan tanda plus minus, dan memilih sel yang alokasi pengiriman sebelumnya memiliki alokasi paling kecil, dan alokasi sel yang paling kecil nilainya digunakan untuk mengurangi atau menambahkan alokasi yang ada selama pengujian. Yang terakhir, jika hasil belum optimal, lakukan perbaikan secara terus-menerus sampai mendapatkan hasil yang optimal. Dikatakan optimal jika kotak kosong nilainya tidak ada yang negatif. Jadi, sebelum kita mendapatkan hasil yang optimal, kita harus melakukan pengujian terus-menerus sampai tidak ada nilai negatif di dalam kotak kosong tersebut. Baiklah, saya Agustini. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal stepping stone. Nah, ada soal yaitu suatu perusahaan memiliki 3 pabrik yang berlokasi di 3 kota berbeda dengan kapasitas produksi per bulan yaitu pabrik A yang di Jakarta 150 ton, pabrik B di Bogor 175 ton, dan pabrik C di Solo 275 ton. Perusahaan tersebut mempunyai 3 tempat pemasaran atau disimpan di dalam gudang, bentuknya terlebih dahulu hasil produksinya yang berlokasi di 3 kota berbeda. Dengan jumlah permintaan per bulannya itu pada gudang 1 di Cimahi 200 ton, gudang 2 di Cirebon 100 ton, dan gudang 3 di Cikampek 300 ton. Nah, sedangkan untuk biaya transportasi dari pabrik ke tempat pemasaran itu masing-masing bisa dilihat pada tabel. Nah, pertanyaannya itu, berapakah total biaya optimal yang harus dikeluarkan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan ketiga kota tersebut? Nah, untuk penyelesaiannya kita akan melakukan tahapan stepping stone. Memiliki 3 tahap. Yang pertama, menyusun tabel alokasinya. Yang kedua, memperoleh solusi awal yang memenuhi syarat. Yang ketiga, mengubah alokasi secara trial and error. Kita masuk ke penyelesaian yang pertama.
yaitu menyusun tabel alokasinya. Perhatikan, menyusun tabel alokasi ini berdasarkan soal yang telah diberikan. Di sini biayanya untuk misalnya dari pabrik A ke gudang 1 atau pabrik B ke gudang 3. Nah, terus ada kapasitas produksinya dan kebutuhan gudangnya. Di sini ada penanda nama selnya. Sel X11, X12, X13, X21, X22 hingga X33. Nah, setelah kita menyusun tabel alokasinya, kita melakukan tahapan yang kedua, yaitu memperoleh solusi awal yang memenuhi syarat dengan menggunakan langkah awal. Langkah awal yang kita gunakan itu adalah NWC atau Northwest Corner. Bisa diperhatikan, ada penambahan yang berbeda pada kotak yang di sini. Di sini ada angka 150, 50, 125, dan 275. Ini didapatkannya seperti ini. Kita mulai dari sel X11. Nah, sel X11 itu harus diisi dengan kualitas sebanyak mungkin. Nah, karena pabrik A memungkinkan akan memproduksi sebanyak 150 ton paling maksimal. Dengan kebutuhan gudang atau tempat penyimpanannya ini 200 ton. Maka kemungkinan yang dapat diisi paling banyak yaitu 150 ton. Maka otomatis kapasitas produksi pabrik A terpenuhi. Sehingga untuk sel X12, X13 tidak dapat diisi atau kosong. Karena kapasitas produksinya hanya 150. Nah, setelah itu kita beralih lagi ke sel X21 sama dengan 7. Yang ini sel X21. Nah, katanya gudang 1 itu membutuhkan 200 ton. Berarti dari 200 ton yang telah terpakai di gudang 1 bagian pabrik A ini 150 ton. Maka sisanya 50 ton. Nah, 50 ton ini memenuhi untuk kapasitas produksi di pabrik B, yaitu sebanyak 175 ton. Yang artinya nanti masih bersisa. Tapi untuk di bagian kebutuhan gudangnya sudah pas. Jadi, X21 ini dapat diisi sebanyak 50 ton, sehingga X31 ini tidak dapat diisi karena 150 tambah 50 sudah 200. Nah, dari X21 kita beralih ke X22. X22 sama dengan 11. Nah, kapasitas produksi di X22 atau di pabrik B ini adalah 175. Maka pabrik B itu 175 dikurang 50, yaitu 125 ton. Nah, 125 ton karena kebutuhan dari gudang 2 yaitu 100, maka kita dapat mengisinya paling maksimal yaitu 100. Jadi 100 ton di gudang 2 bagian pabrik B. Nah, otomatis X32 tidak dapat diisi karena kebutuhan gudangnya cuma 100. Lalu kita berangkat untuk X23. Nah, X23. Di sini sudah 50 yang terpenuhi, 100 yang terpenuhi. Maka dari kapasitas produksi ini sebanyak 175
175 dikurang 100 dikurang 50. Tinggal 25 lagi yang bisa ditaruh di pabrik B untuk di gudang ketiga. Namun di kebutuhan gudang itu sebanyak 300. Dan sini udah paling maksimal 25 untuk ditaruhkan. Jadi kita masukkan di X23 itu sebanyak 25 ton, sehingga pabrik B kapasitas produksinya memenuhi 175, lalu kita berangkat ke X33. X33 karena di sini tidak diisi atau kosong karena sudah memenuhi sebelumnya, maka kapasitas produksi di pabrik C menghasilkan 275 ton. Sedangkan di kebutuhan gudangnya membutuhkan 300 ton. Maka yang sebelumnya telah terisi 25 di pabrik B, kita kurangkan 300 kurang 25 yaitu 275 ton lagi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan gudang di gudang 3. 275 ini bisa kita letakkan di pabrik C, dan pabrik C memenuhi untuk kapasitas produksinya yaitu 275. Seperti itu pengerjaannya. Nah, bisa dibaca. Nah, untuk biaya total kita dapatkan dari 150 kali 6 ditambah 50 kali 7 ditambah 100 kali 11 ditambah 25 kali 11 ditambah 275 kali 12. Dengan hasil yaitu 5925 atau dalam keribunya yaitu 5.925.000. Nah, hasil ini belum tentu minimum. Maka kita akan mengubah alokasinya secara trial and error. Ini merupakan tahapan yang ketiga. Tahapan ketiga ini merupakan langkah tahapan stepping stone. Nah, mengubah alokasi secara trial and error, langkah pertama yaitu menguji sel-sel yang kosong. Dimulai dari sel kosong, kemudian bergerak secara lurus ke arah sel yang telah terisi dengan alokasi hingga kembali ke sel kosong tersebut. Setiap pergerakan itu dimulai pada sel kosong tersebut. Nah, untuk pengujian bisa diperhatikan, untuk perhitungan kotak kosong diawali dengan tanda positif dan diakhiri dengan tanda negatif secara bergantian pada jalur yang tertutup, baik secara horizontal maupun vertikal. Nah, bisa diperhatikan bahwa kita akan melakukan pengujian pada sel yang kosong. Nah, sel yang kosong yang pertama yaitu sel X12. Kita akan bergerak dari sel X12 dengan tanda positif 8, lalu ke arah sini, ke arah kiri yaitu dengan tanda minus 6, lalu ke bawah dengan tanda positif 7, lalu ke kanan dengan tanda minus 11. Nah, sel X12 ini dapatkan hasil minus 2. Bisa diperhatikan pada yang warna kuning. Sel yang berikutnya yaitu sel X13. Sel X13 bisa diperhatikan yang warna biru. Sel X13 kita berangkat dari yang kosong yaitu positif 10, bergerak ke kiri yaitu di sel X11 yaitu minus 6, lalu bergerak ke bawah yaitu di sel X21 positif 7, lalu ke kanan lagi bergerak ke sel X23 yaitu minus 11 dan kembali ke sel X13 yaitu 0. Lalu sel X31. Sel X31 yang berwarna hijau. Dari sel X31 kita yaitu positif 7, kita berangkat ke sel X33 minus 12, lalu ke sel X23 positif 11, lalu ke sebelah kiri X21,
minus 7, lalu kembali lagi ke sel kosong tersebut. Dengan hasil yaitu minus 1. Lalu yang berikutnya sel X32. Sel X32 itu yaitu dari warna merah. Nah, di sini sel X32 yang kosong, yaitu positif 5, bergerak ke kanan ke sel X33 minus 12, ke atas sel X23 positif 11, lalu ke sel X22 minus 11, dan kembali lagi ke sel kosong tersebut. Nah, hasil yang didapatkan yaitu minus 7. Nah, di sini dapatkan minus 7 adalah sel yang banyak mengurangi biaya. Kemudian, langkah yang kedua dari trial and error ini yaitu mengubah alokasi pengiriman sel X32 yang pengujian sebelumnya memiliki pergerakan positif, negatif. Nah, dari kedua sel yang bertanda pergerakan, perhatikan di sini ada positif, negatif, positif, negatif. Nah, negatif ini berlokasi di X22. Sini ini yang negatif, lalu dan berlokasi di X33. Nah, X22 ini 100 ton dan X33 ini 275 ton. X22 100 ton ini lebih kecil dari X33 275 ton. Selanjutnya, 100 ton di sel X22 digunakan untuk mengurangi atau menambahkan alokasi yang ada selama pengujian. Jadi, alokasi yang pengirimannya dilalui oleh sel X32 kita hitung. Dari sel X22 yang bertanda negatif di sini, 100 dikurang 100, hasilnya 0. Lalu sel X32 di sini, 0 ditambah 100 sama dengan 100. Lalu sel X23 yaitu 25 ditambah 100 sama dengan 125. Lalu yang terakhir adalah sel X33, 275 dikurang 100 sama dengan 175. Maka susunan tabel berubah. Perhatikan yang di sini telah berubah angkanya dari yang sebelumnya seperti ini. Di sini sebelumnya 125, 275. Berubah menjadi di sini jadi kosong, sel kosong, lalu di sini 125, 100, di sini 175. Kemudian kita akan melakukan perbaikan hingga tidak ada kotak kosong bernilai negatif karena sebelumnya di sini masih banyak yang bernilai negatif di bagian pengujiannya. Nah, kemudian kita akan melakukan lagi dengan menguji sel-sel kosong. Perhatikan sel yang kosong yang pertama yaitu sel X12. Sel X12 ditandai dengan warna kuning. Bisa diperhatikan rutenya ini sangat panjang. Kenapa sangat panjang? Karena sel kosong harus melalui sel yang berisi dan kembali ke sel kosong tersebut. Nah, sel X12 yaitu positif 8, lalu ke sel X11 minus 6, lalu ke sel X21 yaitu positif 7, lalu ke sel X23 yaitu minus 11, lalu ke sel X33 yaitu positif 12, lalu ke sel X32 yaitu minus 5, dan kembali ke sel kosongnya yaitu X12. Didapatkan hasilnya yaitu 5. Lalu sel yang berikutnya sel kosong yaitu sel X13. Sel X13 bisa diperhatikan yang warna biru. Berangkat dari positif 10, lalu ke sel X11 minus 6, lalu ke sel X21 positif 7, lalu ke sel X23 minus 11, dan kembali lagi ke sel kosong di X13. Dengan hasilnya yaitu 0. Lalu yang berikutnya yaitu sel kosong X22,
Bisa diperhatikan yang warna merah, berangkat dari X22 positif 11, lalu ke sel X32 minus 5, lalu ke sel X33 positif 12, lalu ke sel X23 minus 11, didapatkan hasil yaitu 7. Dan yang terakhir sel kosong yaitu sel X31. Sel X31 ditandai dengan warna hijau. Kita perhatikan sel X31 minus positif 7, lalu ke sel X33 positif minus 12, lalu ke sel X23 positif 11, lalu ke sel X21 minus 7, dan kembali lagi ke sel X31, yaitu hasilnya minus 1. Nah, dari pengujian ini dapatkan sel X31 masih bertanda negatif. Nah, maka kita mengubah alokasi pengiriman ke sel X31 yang pengujian sebelumnya memiliki pergerakan negatif positif. Nah, dari kedua sel yang bertanda, yaitu di sini negatifnya di sel X21 yaitu 50 ton dan sel X33 yaitu 175 ton. Dan ini lebih kecil X21 daripada sel X33. Selanjutnya, 50 ton dari sel X21 digunakan untuk mengurangi atau menambahkan alokasi yang ada selama pengujian. Jadi langkah-langkah ini masih dilakukan pada bagian trial and error. Sel X21 kita kurangkan 50 kurang 50 sama dengan 0. Lalu sel X31 yaitu 0 ditambah 50 sama dengan 50. Lalu sel X23 yang di sini 125 tambah 50 sama dengan 175 ton. Lalu sel X33 175 kurang 50 sama dengan 125 ton. Nah, yang sebelumnya kita memakai yang warna hijau di sel X31 berubah nilai alokasi pengirimannya. Bisa diperhatikan, di sini sel X21 menjadi kosong, sel X31 jadi 50, lalu sel X23 jadi 175, dan sel X3 yaitu 125. Kita lakukan lagi perbaikan hingga tidak ada kotak kosong yang bernilai negatif, karena sebelumnya masih ada yang bertanda negatif. Kita lakukan lagi dengan cara yang sama. Menguji sel-sel kosong. Nah, sel-sel kosong di sini dimulai dari sel 12. Sel 12 ditandai dengan warna hijau, yaitu positif 8, lalu ke sel X11 minus 6, lalu ke sel X31 yaitu positif 7, lalu ke sel X32 yaitu minus 5, dan didapatkan hasil yaitu 4. Ini nanti bergerak lagi ke sel yang kosong ya, selalu diakhiri ke sel yang kosong. Lalu sel X13. Sel X13 ditandai dengan warna biru. Bisa diperhatikan. Sel X13 positif 10, lalu ke sel X11 minus 6, lalu ke sel X31 yaitu positif 7, lalu ke sel X33 minus 12, dan kembali lagi ke sel kosong, dan hasilnya itu minus 1. Lalu sel yang kosong berikutnya yaitu sel X21. Sel X21 bisa diperhatikan yang berwarna merah. Sel X21 positif 7, lalu ke sel X23 minus 11, lalu ke sel X33 yaitu positif 12, lalu ke sel X31 minus 7, dan kembali lagi ke sel kosong X21, didapatkan hasil yaitu 1. Lalu yang terakhir sel kosong yaitu X22, sel kosong. Bisa diperhatikan yang berwarna kuning.
sel X22 minus 11, positif 11, ke sel X32 minus 5, lalu ke sel X33 positif 12, lalu ke sel X23 minus 11, lalu kembali lagi ke sel kosong X22, mendapatkan hasil yaitu 7. Karena pengujian masih ada yang bertanda negatif di sel X13, maka kita akan mengubah alokasi pengiriman ke sel X13 yang pengujiannya sebelumnya memiliki pergerakan negatif positif. Nah, dari kedua sel yang bertanda pergerakan negatif ini, di sel X33 125 ton, dan ini lebih kecil daripada sel yang di X11 yaitu 150 ton. Di sini, selanjutnya kita memilih sel yang di X33 125 ton untuk mengurangi atau menambahkan alokasi yang ada selama pengujian. Nah, di sini sel X11 yang bertanda negatif 150 dikurang 125 sama dengan 25 ton. Lalu sel X31 yang bertanda positif 50 ditambah 125 sama dengan 175 ton. Lalu yang bertanda positif di sel X13 yaitu 0 ditambah 125, hasilnya 125 ton. Lalu yang terakhir yang bertanda negatif di sel X33 125 dikurang 125 sama dengan 0. Sehingga tabel berubah menjadi seperti ini. Yang sebelumnya, yang sekarang X11 yaitu 25, X13 125, X31 175, dan X33 yaitu sel kosong. Karena sebelumnya pengujiannya masih ada yang bertanda negatif, maka kita lakukan lagi perbaikan dengan menguji sel kosong. Bisa diperhatikan, kita akan menguji sel kosong yaitu dimulai dari sel X12 yang bertanda warna kuning. 8 lalu ke sel X11 minus 6, lalu ke sel X31 positif 7, lalu ke sel X32 minus 5, lalu kembali lagi ke sel X12 dan mendapatkan hasil yaitu 4. Lalu sel kosong sel X21. Sel X21 bisa diperhatikan dimulai dengan warna hijau. Sel X21 positif 7, lalu ke sel X23 minus 11, lalu ke sel X13 positif 10, lalu ke sel X11 yaitu minus 6, lalu kembali lagi ke sel yang kosongnya, dapatkan hasil yaitu 0. Lalu sel yang kosong yaitu sel X22. Nah, sel X22 ini ditandai dengan yang berwarna merah. Sel X22 yaitu positif 11 lalu bergerak ke bawah di sel X32 yaitu minus 5, lalu ke sel X31 yaitu positif 7, lalu ke sel X11 minus 6, lalu ke sel X13 yaitu positif 10, lalu ke sel X23 yaitu minus 11 dan kembali lagi ke sel X22. Nah, hasilnya yaitu 6. Lalu sel kosong yaitu sel X33 yang warna biru. Sel X33 positif 12, lalu ke sel X13 minus 10, lalu ke sel X11 positif 6, lalu ke sel X31 minus 7 dapatkan hasil 1. Nah, karena perhitungan ini tidak ada lagi yang bernilai negatif, maka prosesnya telah selesai dan dikatakan telah optimal. Untuk alokasi produk dari pabrik ke daerah pemasaran menurut metode NWC yang diuji dengan metode stepping stone dan biaya transportasinya yaitu bisa diperhatikan bahwa dari Jakarta ke Cimahi, karena ini telah tidak ada yang bernilai negatif, kita patokannya di sini. Jakarta ke Cimahi 25, Jakarta ke Cikampek 125, nih. Lalu Bogor ke Cikampek
175 dapatkan dari yang sini. Bogor, pabrik B itu kan di Bogor, gudang 3 di Cikampek, lalu pabrik C di Solo, ke Cimahi yaitu 175, lalu pabrik C yang di Solo ke Cirebon di gudang 2 yaitu 100. Nah, untuk biaya per unitnya ini kita dapatkan dari ini sel yang kotak yang bertanda atau berwarna krem atau coklat ya di tampilan ini. Di sini ada 6, 10, lalu 11, 7, dan 5. Kita tuliskan kembali sesuai dengan pasangannya masing-masing ya untuk biaya per unitnya yaitu 6, 10, 11, 7, dan 5. Lalu kita kalikan jumlah dengan biaya per unit yaitu 150, 25 kali 6, 150, 125 kali 10, 1250, lalu 175 kali 11, 1925, lalu 175 kali 7, 1225, lalu 100 kali 5 yaitu 500. Kita jumlahkan. Nah, jumlahkan dapatkan hasilnya 5.050. Namun ini dalam rupiah, maka total biaya transportasi itu diperoleh 5.050.000. Sekian penjelasan dari kelompok saya. Terima kasih.